俺は退場こ三ツ矢君、愛家幹部会どうすんの。Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini gue akan menceritakan atau membahas salah satu anime, yaitu Tokyo Revenge season kedua. Nah, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu! Di awal scene kita ditunjukin lanjutan dari episode kemarin yang dimana Mitsuya gak ngizinin Hakai untuk keluar dari Touman, dan ia meminta Hakai untuk mempertemukan dirinya dengan Taiju. Dan scene pun flashback ke masa Hakai remaja yang tengah ngegebukin seorang bocil, dan tiba-tiba datang seseorang yang menghentikannya, dan rupanya itu adalah Mitsuya muda. Sambil menggendong adiknya, Mitsuya bilang kalau lebih baik gunakan kekuatannya untuk melindungi orang. Tapi tiba-tiba aja adiknya itu malah nangis karena ngelihat si Hakai yang kayaknya menyeramkan. Rupanya itu adalah pertama kali Hakai yang bertemu dengan Mitsuya. Dan scene pun kembali ke mereka berdua yang tengah OTW ke tempat Taiju berada. Hakai ngomong kalau bertemu dengan kakaknya adalah ide yang buruk, karena bicara baik-baik dengannya takkan menghasilkan apapun. Mitsuya bilang kalau Hakai itu berisik, karena dia tuh selalu berusaha menangani semuanya sendirian. Tapi Mitsuya agak kaget karena Takemichi dan Chifuyu malah ikut. Takemichi bilang dia itu ikut karena dia yang digebukin, dan Chifuyu mengawasinya karena Takemichi terlalu goblok. Dan singkat cerita, terlihat gedung pencakar langit dan nampak mereka yang tengah berbacot-bacotan dengan Taiju. Taiju nanya apa yang ingin mereka bicarakan. Langsung saja ke intinya. Mitsuya lalu bilang kalau dia akan membiarkan Hakai bergabung dengan Black Dragon, dan dia nggak akan ikut campur lagi padanya. Takemichi yang mendengar hal itu atau terkejut dong. Tapi sebagai gantinya Taiju harus melepaskan Yuzuha. Mendengar hal itu bukan hanya Takemichi, tapi semuanya juga ikut terkejut. Mitsuya lanjut ngomong kalau Taiju itu selalu memaksa Yuzuha untuk melakukan sesuatu untuknya. Hakai itu selalu melindungi kakaknya dari kekejamannya. Terlihat Hakai yang begitu banyak berkeringat ketakutan dan disuruh duduk sama Mitsuya. Tiba-tiba aja anjay, Mitsuya nih bos, senggol dong. Dalam pikirannya Hakai nampak seperti trauma dengan kekejaman yang abangnya itu lakukan. Sekali lagi Mitsuya bilang kalau dia akan membiarkan Hakai bergabung dengan Black Dragon dan lepaskan Yuzuha. Jika Taiju setuju, Touman gak akan melawan Black Dragon. Jika menolak, maka akan ada perang habis-habisan. Taiju pun setuju dan berjanji gak akan menyentuh Yuzuha lagi. Sore harinya mereka pun OTW pulang. Di perjalanan Chifuyu bilang kalau pada akhirnya Hakai tetap masuk Black Dragon. Tapi Takemichi yakin kalau Hakai akan membunuh Taiju karena demi Yuzuha. Dan lagi-lagi Mitsuya bilang ke Hakai, meski sesulit apapun keadaannya, Hakai harus tetap menggunakan kekuatannya untuk melindungi orang lain. Mendengar hal itu, Hakai lagi-lagi teringat dengan dirinya yang masih bocil saat berada di rumah Mitsuya yang tengah sibuk menjaga adik-adiknya karena ibunya sedang bekerja sampai larut malam. Mitsuya pun minta maaf dengan keadaan rumahnya yang seperti itu. Hakai pun bertanya apakah dengan pekerjaan itu nggak membuatnya kesulitan. Dengan epiknya Mitsuya bilang kalau janganlah membenci lingkungan kelahirannya. Singkat cerita, di malam harinya terlihat Chifuyu dan Takemichi yang nampak berada di taman. Yang rupanya Takemichi berencana akan kembali ke masa depan.
Shifuyu agak heran, padahal Hakai udah masuk Black Dragon, bukankah tujuannya masih belum tercapai? Takemichi bilang kalau mungkin saja masa depan telah berubah karena Hakai sudah nggak punya alasan untuk ngebunuh Taiju karena Yuzuha udah dibebaskan sama Mitsuya. Tapi Shifuyu ragu dengan hal itu, soalnya Takemichi di masa depan itu sedang dipenjara, jadi nggak bisa berjabat tangan dengan Naoto. Selain itu, yang membebaskan Yuzuha adalah Mitsuya, bukan Takemichi. Resikonya terlalu besar karena Takemichi nggak merubah apapun di masa yang sekarang, jadi masa depan juga nggak akan berubah. Dan tiba-tiba aja Hakai datang dan nitip salam buat Mitsuya karena ia akan jarang bertemu dengannya. Dan Hakai juga menceritakan semuanya tentang abangnya, yaitu Taiju. 家を仕切ってたのは一番上いいものだって思ってた。あいつはタカちゃんと交わした約束なんてへとも思って掴む術に長けていた。愛情は暴力を使うのがうまく、だから期待を裏切られた時、人より体がでかくて Saking kesalnya pada abangnya itu, Hakai sampai-sampai berkeinginan untuk membunuhnya. Dan itulah alasan yang membuatnya berhenti dari Toman, karena dia nggak ingin merusak reputasi Toman. Setelah mengatakan semuanya, Hakai pun pergi meninggalkan mereka berdua. Dan mereka berdua juga telah memutuskan untuk menghancurkan Black Dragon, karena dengan cara itulah masa depan akan berubah nantinya. Dan scene pun pindah memperlihatkan Maiki dan Mitsuya yang tengah menemui Yuzuha. Yuzuha ngomong kalau dia telah terbebas dari tugas-tugasnya di Black Dragon untuk mengumpulkan uang mereka. Itu semua karena Mitsuya, tapi Yuzuha agak kesal setelah mendengar nama Hakai yang telah berusaha untuknya, karena ia takut tadinya itu kenapa-napa. Tapi Mitsuya meyakinkan kalau Hakai itu adalah orang yang kuat. Tapi Mitsuya ngerasa kalau Yuzuha menyembunyikan sesuatu darinya. Dan singkat cerita, setelah ngelihat Maiki dan Mitsuya yang tengah balapan bareng, scene pun pindah ke rapat para petinggi, yang dimana Draken dan para petinggi lainnya agak terkejut ketika mendengar kalau mereka akan bentrok dengan Black Dragon. Draken pun menolak hal itu karena hal itu bisa merusak perdamaian yang telah dibuat oleh Mitsuya. Karena itu bisa mengotori nama Mitsuya. Mereka berdua pun mulai bingung karena rencananya agak berjalan lancar. Tapi Takemichi masih ngotot untuk melakukannya sendirian. Dan gak diduga Kisaki juga mau ikut dengan rencana mereka. Ya jelas-jelas mereka menolak dong, karena mereka udah tahu kebusukan dari Kisaki. Hal itu membuat mereka hingga saling menodong senjata, karena Hanma yang tiba-tiba aja juga ikut campur. Dan karena gak mau membuang waktu lagi, Kisaki pun bilang kalau dia mempunyai mata-mata di Black Dragon dan mengajak mereka untuk mendatanginya. Sesampainya di sana, nampak mereka yang langsung berbacot-bacotan dengan mata-mata Kisaki itu. Informan itu bilang kalau jangan sampai ada yang membocorkannya pada orang lain, karena kalau ketahuan bisa-bisa nyawanya melayang. Kisaki pun mulai bertanya tentang pergerakan Taiju, karena untuk menghancurkan Black Dragon mereka harus mengetahui keseharian dari Taiju. Dengan begitu mereka bisa tahu seperti apa gelagatnya. Dan saat informan itu baru mau ngomong, tapi tiba-tiba aja mereka malah keciduk sama salah satu bawahan Taiju, yaitu Koko. Dia langsung menarik mata-mata itu dan menyeretnya keluar. Tapi rupanya ketika ngelihat segumpal uang yang berada di meja, dia mulai menawarkan kesepakatan, yaitu dia akan memberikan informasi jika Kisaki memberikan uang 100.000 yen. Kisaki pun memberikannya dan bertanya kapan Taiju akan berjalan sendirian. Dan Koko menjawab kalau bosnya itu pasti membawa 5 pengawalnya dan gak pernah sendirian, kecuali satu hari, yaitu di tanggal 25 Desember nanti, tepatnya di hari Natal, karena dia akan pergi ke gereja untuk berdoa. Saat malam hari dia selalu sendirian. Sebelum Koko keluar, dia juga bilang kalau bos mereka itu sangatlah kuat. Mereka berempat pun tak akan bisa mengalahkannya,
Terus Kisaki nanya ke Takemichi, kapan tepatnya Hakai akan membunuh Taijo. Mendengar hal itu, Takemichi menyadari kalau mungkin saja malam Natal itulah Hakai akan membunuh Taijo. Dengan kata-kata manisnya, Kisaki sok si paling teman di hadapan Takemichi. Tapi Takemichi masih bingung dengan rencana apa yang akan Kisaki lakukan. Dan yaps, itulah akhir dari anime Tokyo Revenge season kedua dan episode keempat. Wede, kayaknya bakalan seru nih. Apakah Toman dan Black Dragon akan bentrok di tanggal 25 nanti, tepatnya di hari Natal itu? Jadi penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya. Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selebeu.